Kali ini kita mempelajari tentang tokoh gerakan kesejahteraan bersama, Cooperation Credit Union. Banyak yang belum tahu. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Tidak dapat dipungkiri bahwa pionir gerakan koperasi berawal tahun 1824, dimulai oleh sosialis Inggris bernama Robert Owen, yang menawarkan ide tatanan komunitas kesejahteraan bersama, dan kemudian gerakan ini dikenal sebagai gerakan cooperation. Gerakan yang dianggap berhasil ini didirikan 22 Desember 1844 di kota Rochdale, Inggris, bersama 28 buruh tekstil membentuk The Rochdale Equitable Society. Awalnya melalui usaha penyediaan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota dengan harga yang lebih murah, akhirnya memproduksi barang sendiri untuk dijual. Kemudian Dr. William King turut mengembangkan ide Robert Owen agar dapat dilaksanakan dengan praktis. Ia mengulas dan menerbitkan majalah bulanan The Cooperator yang ternyata memiliki sirkulasi cukup luas, sehingga keberhasilan cooperation ala Rochdale mempengaruhi perkembangan gerakan sejenis lainnya. Pada periode ini, cooperation sebagai perkumpulan masyarakat memiliki fungsi menjalankan usaha produktif dengan menjual produk untuk anggotanya. Di Jerman, tahun 1844, seorang pengikut Lutheran bernama Victor Aime Huber juga menerapkan cooperation, namun ia mengembangkan ide komunitas ini berbasis agama. Kemudian muncul dua tokoh pengembang cooperation yang tidak berbasis agama, yaitu Franz Hermann Schulze dari kota Delitzsch dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Franz Hermann Schulze mendirikan bank rakyat berdasarkan keanggotaan, khusus untuk para pengrajin dan wirausaha kecil. Sedangkan Friedrich Wilhelm Raiffeisen berhasil mendirikan Hedesdover Credit Union. Adapun hal yang membedakan antara Credit Union ala Hermann dengan Credit Union ala Raiffeisen adalah Hermann lebih menekankan sifat swadaya melalui bisnis, sementara Raiffeisen mementingkan pembinaan moral. Pada periode ini, Credit Union sebagai perkumpulan masyarakat menjalankan fungsi mengumpulkan modal dari anggota dan menjadi sumber modal bagi anggota itu sendiri. Pada tahun 1866, Credit Union ala Hermann Schulze dibawa dan diperkenalkan oleh Luigi Luzzati ke negara Italia. Beberapa pembaharuan dilakukan oleh Luzzati, antara lain diterapkannya prinsip simpanan kecil agar banyak orang miskin dapat menjadi anggota dan menabung, kemudian berbasis sukarela, pelayanan jemput bola, dan dapat menerima simpanan dari non-anggota. Namun, untuk yang non-anggota, syarat pinjamannya lebih ketat. Selain Luigi, tokoh lain dari Italia adalah Leone Wallenborg. Ia memperkenalkan Credit Union ala Raiffeisen di pedesaan Loregia, Italia. Wallenborg dan 30 kelompok tani dan pemilik tanah kecil mendirikan bank koperasi pertama pada tahun 1883 dengan memberikan pinjaman berbunga rendah dan tenggat waktu yang lebih panjang. Credit Union yang diperkenalkan oleh Wallenborg tidak menerima modal dari pihak luar. Selain itu, dividen tidak dibayarkan kepada anggota. Bila ada keuntungan, maka keuntungan itu dialokasikan ke dalam dana cadangan untuk menjaga kerugian akibat kredit macet. Dana cadangan tersebut juga dipakai untuk membiayai ongkos operasional. Seorang wartawan Kanada keturunan Prancis, Gabriel Alphonse Desjardins, belajar Credit Union melalui korespondensi dan konsultasi dengan beberapa tokoh Credit Union, salah satunya dengan Luigi Luzzati. Setelah dia yakin, pada tanggal 6 Desember 1900, ia mendirikan Credit Union Desjardins, yaitu koperasi keuangan pertama di rumahnya dengan sebutan La Caisse Populaire di kota kecil Quebec, Kanada. Istilah Caisse adalah istilah khas yang dipilih oleh Desjardins, yang artinya perkumpulan kredit atau Credit Society. Dialah orang pertama yang memperbaiki sebutan bank menjadi perkumpulan yang mengelola bersama secara mandiri. Dia juga melakukan pembaruan, dia juga membakukan gerakan dengan budaya demokrasi tersistem dan memiliki anggaran dasar kerja ADART. Dapat dikatakan bahwa Desjardins adalah British Credit Union di Kanada, pembaharu dan pembuat fondasi dasar Credit Union sebagai gerakan sosial kerakyatan untuk dunia. Selanjutnya, Edward Albert Villain, seorang pengusaha Amerika yang juga social entrepreneur dan dermawan, membawa Credit Union ke Amerika. Bahkan dia juga mendonasikan lebih dari $1 juta uangnya pada waktu itu.
Ia bekerja sama dengan Alphonse Desjardins Pierre Jay, seorang komisaris di Massachusetts State Bank, mendirikan kredit union di Amerika. Atas bantuan Pierre Jay, pada bulan April 1909, Massachusetts menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang kredit union. Edward Pillen kemudian mendirikan lagi Credit Union National Extension Bureau. Pillen kemudian merekrut seorang pengacara, Roy F. Bergingren, untuk membantunya menerapkan undang-undang kredit union agar berlaku di semua negara bagian di tingkat federal Amerika Serikat, termasuk membantu pelibatan gerakan CU Amerika di dunia internasional. Tahun 1934, Roy F. Bergingren kemudian menjadi Direktur Credit Union National Extension Bureau, yang selanjutnya membentuk gabungan kredit union di Amerika Serikat dengan nama Credit Union National Association atau disingkat CUNA, dan akhirnya mengganti Credit Union National Extension Bureau. Pada masa pemerintahan Presiden Franklin Roosevelt, Kongres mengesahkan Undang-Undang Kredit Union Federal dan mengizinkan pendirian kredit union di seluruh wilayah Amerika Serikat. Tahun 1963, John F. Kennedy menandatangani rancangan Undang-Undang Kredit Union menjadi Undang-Undang Internasional. Dengan rancangan itu, memungkinkan kredit union federal beroperasi lebih luas dan fleksibel. Dengan perkembangan kredit union yang pesat, kemudian dibentuklah World Council of Credit Union tahun 1970 dan Credit Union National Association atau CUNA tetap menjadi bagian daripada WOCU. Selain di Amerika, Italia, dan di Jerman, kredit union juga berkembang di Korea, dibawa oleh Sister Gabrielle Mulherin tahun 1934. Kredit union di Korea saat ini adalah kredit union yang paling modern di tingkat Asia. Kredit union juga diperkenalkan di Spanyol oleh Jose Maria Arizmendiarrieta atau dipanggil dengan sebutan Arizmendi tahun 1941. Ia adalah seorang imam Katolik dan pendiri Koperasi Mondragon di Spanyol. Koperasi Mondragon adalah koperasi yang sangat besar dan sangat dikenal di Spanyol. Kredit union hadir di Indonesia tidak lepas dari seorang misionaris dari Jerman bernama Carolus Albrecht Karim Arbi, kelahiran Auschwitz, Augsburg, Jerman Selatan, yang ditugaskan di Indonesia pada Desember 1958 di Girosonta, Jawa Tengah. Pastor Albrecht kemudian menjadi warga negara Indonesia. Ia berganti nama menjadi Karim Arbi. Tahun 80 beliau bertugas di Tanjung Priok, kemudian tahun 85 dia bertugas di Santa Ana Durensawit, dan kemudian pada usia 61 tahun 1990 ia bertugas di Timur Timur. Sayangnya pada tanggal 11 September 1999 Pastor Karim tembak orang tak dikenal saat melindungi para pengungsi yang menderita di Dili, Timur Timur. Dia adalah orang yang sangat sederhana, rajin berkeliling dengan motor Vespa untuk menyapa umat. Ia lebih suka datang sendiri dibanding dijemput oleh umatnya untuk pelayanan. Beliau dapat dikatakan sebagai gembala yang tidak mau merepotkan umatnya. Bagaimana perjalanan beliau membentuk kredit union di Indonesia? Selanjutnya Anda dapat tonton napaktil sejarah kredit union di Indonesia yang banyak orang belum mengetahuinya. Tetap stay tune di channel ini karena saya akan mengulas seluruh catatan belajar kredit union saya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Silahkan berbuat baik. Like jika berguna, share untuk berbagi. Ayo berbagi, jangan berhenti pada diri Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe untuk dapat melihat catatan terbaru.